Seumur hidup kami Tuhan, biarlah setiap nafas kami, setiap ucapan kami hanya untuk memuji-Mu, hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak Bapa. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, kami hendak, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian kami, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Kami menyembah-Mu, ini pujian kami Tuhan, ini pengagungan kami, ini penyembahan kami. Seumur hidupku hanya bagi-Mu Bapa. Segalanya bagi-Mu. Manis Kau dengar Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa dan pada saat ini kita akan membahas dari Wahyu yang pasal 11. Dan saya ingin mengambil dari ayat 5, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Membaca sebuah tulisan surat daripada Yohanes kepada umatnya pada saat itu tentang wahyu yang dia terima daripada Tuhan, memang kita akan sedikit merasakan kegentaran di dalamnya. Namun sepanjang sejarah, gereja itu mengalami berbagai hal. Ada yang namanya dikejar, dianiaya, bahkan sampai saat ini berita tentang orang percaya mengalami yang namanya aniaya, ditutup rumah ibadah, baik di Indonesia maupun juga di berbagai daerah yang lain. Yohanes yang pada saat itu menerima hal ini daripada Tuhan, ia tuliskan wahyu ini supaya kita semua yang hidup di masa saat ini menjadi seorang yang bisa menerima pesan Tuhan, merenungkannya, bagaimana ada perlindungan Tuhan yang nyata bagi setiap umat yang percaya. Di tengah tindasan aniaya, maka kita akan mengalami hal yang dahsyat. Dalam ayat yang pertama itu dikatakan ada sebuah perintah. Jadi yang pertama adalah ada sebuah perintah Tuhan, bagaimana Yohanes diminta untuk membangun dan mengukur bait Allah. Dan di sini menunjukkan sebuah ciri tanda kepemilikan dan perlindungan Allah atas seluruh umatnya. Di sisi lain juga ditekankan bahwa janganlah diukur bagian yang di luar, yaitu yang menolak Injil, yang menganiaya dan sebagainya. Jadi memang ada orang yang responnya adalah menerima, tapi yang kedua adalah ada yang respon yang menolak. Dan hal ini Tuhan ingin mengingatkan yang pertama melalui Wahyu pasal yang ke-11. Ada perintah Tuhan bagi kita semua supaya kita tetap membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah ada sebuah tugas Tuhan untuk menjadi saksi. Di ayat ketiga dan keempatnya ini juga sama seperti yang diharapkan dan dituliskan bahkan oleh Nabi Zakaria berapa ratus tahun sebelumnya. Di situ dikatakan bagaimana setiap saksi-saksi itu harus hidup bagaikan kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian. Dengan kata lain, dalam tekanan, dalam himpitan, tetap setiap pribadi orang percaya dipanggil menjadi saksi, disimbolkan menjadi seperti dua saksi Allah yang terus-menerus menyaksikan bagaimana Tuhan dan kuasanya dalam kehidupan kita. Itu kita bisa baca di Wahyu 11 ayat 3 dan 4, dan juga tolong dibaca di Zakaria 4 ayat 14. Sebagai saksi Kristus kita memang akan mengalami penolakan, bahkan aniaya, tapi di sana ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan orang yang percaya pada Tuhan. Yang ketiga, ada janji Tuhan dalam ayat 5 sampai 6 dan ayat 12. Setelah menyelesaikan kesaksian, semua penderitaan yang dialami itu kita melihat di situ bagaimana dibangkitkan. Gereja, orang-orang yang percaya akan menerima kebangkitan kuasa daripada Tuhan dan menerima janji Tuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ada kemuliaan yang menanti. Jadi pesan Tuhan sangat jelas melalui Wahyu 11 agar kita tidak takut. Kita tetap dapat melakukan tugas tanggung jawab kita, bahwa ada perintah Tuhan untuk kita boleh menjadi saksi yang dapat dipercaya, dan juga kita menyadari ada janji Tuhan yang terus melindungi, menjaga, menyertai kehidupan kita. Dialah Immanuel dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau adalah Immanuel yang menyertai hidup kami. Kami mau terus memandang kepadamu, melakukan tugas-tugas yang Tuhan berikan pada kami, dan kami menjadi saksi, dan kami punya janji dan punya kuasa yang menyertai hidup kami. Kami percaya kami sanggup dan cakap melakukannya bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku,
supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki Dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua, yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka, tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.